Hai, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Sapa Kalimantan Barat. Kali ini bersama saya Petronella Yani. Nah saudara, seperti biasa kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda di pagi ini. Nah saudara, dalam rangka penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan sebuah operasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu telah hadir di studio ada AKBP Riki Renenika Rianto. Selamat pagi Bapak Riki. Pagi, Ibu. Baik, Pak Riki merupakan Kasubdit Gasum di Samapta Polda Kalbar. Baik, kita akan berbincang mengenai penanganan penyakit kuku dan mulut di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat. Apa sih hubungannya dengan kepolisian dan bagaimana dalam hal ini operasinya di dalam masyarakat untuk menangani hal ini. Tapi sebelumnya kita ingin membahas dulu sebenarnya apa sih latar belakang dari adanya operasi ini dan mungkin bisa disebutkan apa nama operasi ini. Baik. Selamat pagi untuk pemirsa TV Kompas TV. Jadi latar belakang diadakannya operasi Amanusa 2 dengan sandi untuk penanganan penyakit mulut dan kuku yang ada di seluruh Indonesia yang kebetulan digaungkan oleh Mabes Polri. Ini kebetulan Kalimantan Barat menjadi salah satu target kegiatan daripada operasi itu sendiri. Nah, kemudian operasi kepolisian Amanusa 2 ini terkait dengan masalah berkembangnya wabah penyakit mulut dan kuku yang ada di Indonesia, kemudian juga sebarannya sampai ke Kalimantan Barat khususnya ada terjadi di 9 kabupaten kota, kemudian di 30 kecamatan dan 75 desa, dengan penyebaran terluas dan terbanyak berada di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak itu sendiri. Nah, kemudian maka daripada itu dari pihak Polda Kalimantan Barat kita menetapkan bahwa untuk kegiatan siaga, perbantuan dan backup kepada Dinas Peternakan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, maka dibentuklah satuan tugas yang terbentuk dalam operasi kepolisian ini. Salah satunya ada di kami sebagai Satgas 2 penanganan gitu, Mbak. Satgas 2 penanganan itu adalah Pak Riki ya. Baik, nama operasinya adalah Operasi Amanusa 2. Ini dilaksanakan, operasi ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha kemarin atau bagaimana Pak Riki? Bukan, jadi operasi kepolisian Amanusa 2, Amanusa ini ada 3 sebenarnya, Mbak. Yang pertama Amanusa 1 itu terkait dengan masalah ketertiban, kemudian Amanusa 2 ini bencana ya, khususnya maupun wabah ya. Dan Amanusa 3 itu terkait dengan masalah terorisme. Nah, jadi sekupnya karena ini sudah merupakan kejadian luar biasa di sebagian wilayah Indonesia, di mana salah satunya juga menimpa ke Provinsi Kalimantan Barat, maka berlakulah operasi Amanusa di wilayah kita. Nah, jadi masalah penyakit, kemudian bencana dan lain-lain, maka disebutlah operasi Amanusa 2. Nah gitu, jadi terkait dengan masalah yang berbau-bau bencana gitu dan wabah, seperti itulah kira-kira. Baik untuk operasi Nusa 2 ini ya, Amanusa 2 ini bersinergi dengan mungkin instansi yang terkait. Tadi Bapak katakan adalah Dinas Peternakan. Dalam ini apa hubungannya atau sinerginya dalam bentuk apa nih Pak Riki? Jadi begini, Amanusa 2 yang kali ini digelar adalah terkait dengan masalah penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi kita tetap bersinergi, berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang ada di Kalimantan Barat ini, khususnya untuk melakukan 3T ya. Di situ ada tracing, kemudian ada tracking dan treatment. Ditambah lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan pengecekan dan disinfektasi kepada kandang-kandang hewan ternak yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti saya katakan tadi, khususnya di Kota Pontianak dan Kuburaya ini saja yang terbesar ya, terbesar dalam konteks hewan tertular. Ya, jadi kemarin itu sudah di terakhir tanggal 17 terakhir kita mendapatkan informasi bahwa sudah 88% dari hewan tertular itu sudah sembuh. Sebagian lagi dalam masa perawatan. Ini karena lokasinya juga di Kota Pontianak sendiri ada 377
RPH ya bahasanya ya, rumah potong hewan, karena di situ ada juga yang harus kita disinfektasi. Ya kan, kemudian ada 80 di Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi kita lebih intens kepada penindaklanjuti hasil dari Satgas 1 pencegahan. Misalkan mereka melakukan kegiatan di sana, besoknya kita lakukan tindakan aksi merupakan disinfektasi maupun melihat hewan itu sendiri kalau sakit. Itu bersama-sama dengan Dinas Peternakan, nggak kita sendiri. Nah, jadi kita bukan mengikuti jadwal, tapi kita membuat rencana. Jadi berdua kita kemudian koordinasikan dengan dinas, kita buat rencana kapan itu kita laksanakan. Nah, jadi masing-masing satgas ini berkolaborasi sama, karena memang targetnya tetap dengan Dinas Peternakan gitu. Nah, kalau memang ada yang sakit, kita tindak lanjuti, kita treatment, kemudian kita pisahkan. Setelah hasilnya kita suntik vaksin mungkin atau kita obati, 3 hari kemudian kita cek kalau memang sembuh, kalau memang harus dipotong paksa atau paksa ya, ya, Pak, seperti itu, siap. Baik. Usai jeda kita akan berbincang lagi lebih jauh mengenai operasi ini ya Pak ya. Mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya keterlibatan kepolisian dalam hal ini apakah dimulai dari pada saat ternak itu datang ke Kalimantan Barat dan sampai di masyarakat dikonsumsi atau bagaimana? Usai jeda ya Pak Riki ya, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Kalimantan Barat dan kami masih membahas mengenai operasi Aman Nusa 2, yaitu berkaitan dengan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, masih bersama dengan AKBP Riki Reneni Karyanto. Baik, Pak Riki, tadi kita ada yang terpotong dari pertanyaan saya di segmen sebelumnya, itu mengenai keterlibatan kepolisian. Apakah memang dimulai dari ternak itu datang ke Kalimantan Barat sampai dengan ke masyarakat untuk mengonsumsinya atau bagaimana Pak Riki? Jadi begini, keterlibatan kita dalam operasi Aman Nusa 2, yaitu intinya adalah kita membackup kerja Dinas Peternakan ya, untuk provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan masalah hewan-hewan ternak yang memang terinfeksi atau tidak. Itu mulai dari proses datangnya hewan, dari datangnya hewan dari tempat asal ke Kalimantan Barat, ini dilakukan tracing dulu, kemudian kita tracking logis itu, kemudian kalau memang ada yang sakit kita pisahkan. Nah, pada saat itu kita langsung lakukan treatment. Ini sampai distribusinya sampai ke peternakan atau tempat karantina atau sampai ke rumah pemotongan hewan. Nah, jadi disitulah peran kita. Kita tidak mendahului artinya ya, jadi kita hanya membackup. Jadi semua yang melakukan kegiatan di situ adalah kegiatan Dinas Peternakan itu sendiri. Kita hanya membackup supaya intinya supaya lebih bisa mengena kepada targetnya itu sendiri. Biasanya kan kalau memang ada yang sakit, biasanya sering ada sedikit miss ya antara pemilik hewan ternak dengan dinas. Kemudian diharapkan dari kehadiran kita di sini kita bisa memberikan sedikit pengetahuan lah atau sedikit pengertian lah kepada pemilik hewan ternak supaya barang yang kita anggap sakit ini bisa ditangani oleh Dinas Peternakan dan bukan untuk di judgment bahwa ini sakit kemudian harus disita dan lain-lain gitu. Baik, sampai sejauh ini Pak Riki, bagaimana respon atau reaksi dari masyarakat khususnya ini ya pemilik sapi atau kambing ini? Apakah ada penolakan jika mereka sapinya atau kambingnya dinyatakan terkena PMK? Nah, sebagian memang itu dinamika di lapangan ya. Jadi dinamika di lapangan ada memang kalau kita lihat sebagian kecil masyarakat yang memang agak keberatan bahwa binatang hewan ternaknya yang akan dipelihara atau kemudian dijual kembali itu dinyatakan sakit itu kan tentunya ada sedikit penolakan. Cuman setelah diberikan pengertian bahwa ini bukan untuk disita atau bukan untuk dimusnahkan, jadi mereka bisa menerima setelah hewannya kita treatment,
kemudian dinyatakan sembuh, kemudian dicek kembali bahwa memang sudah sembuh, baru bisa dijual kembali. Kita hanya seperti memanjangkan waktu lah, harusnya hari ini dijual, tapi karena sakit ya minimal dua minggu lah baru bisa dijual. Ya. Jadi kira-kira seperti itu tugasnya kita memberikan pengertian, kemudian juga kita backup, khususnya tenaga-tenaga dari Dinas Peternakan supaya momen-momen seperti penolakan dan lain-lain agak berkurang seperti itu. Baik, kalau dilihat di lapangan, apakah masyarakat yang baik itu pemilik ternak ataupun mereka yang peternak itu langsung, apakah mereka cukup mengetahui dan cukup bereaksi terhadap penyakit mulut dan kuku ini terhadap hewan-hewan mereka? Sebenarnya cukup tahu tidak mereka? Sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini bukan satu hal yang baru ya. Karena memang dari beberapa kasus yang beberapa tahun juga kita memang sudah pernah mengalami adanya penyakit mulut dan kuku. Iya. Hanya saja mungkin di Kalimantan Barat yang terbesar baru tahun ini yang terinfeksi ya. Nah, jadi penyakit mulut dan kuku ini prinsipnya di peternak atau di penampung hewan itu mereka sebenarnya sudah familiar. Nah, hanya saja mungkin penanganannya yang masih belum sesuai dengan SOP ya, penanganan hewan-hewan yang terkena penyakit itu ya. Ada istilahnya kita menghindari adanya penjualan hewan ternak yang terinfeksi penyakit tapi tidak kita backup. Artinya Dinas Peternakannya nggak tahu, kemudian yang lain nggak tahu, tiba-tiba dikonsumsi oleh masyarakat hingga bagian menyebar ke tempat-tempat lain. Ya karena memang ini bukan dari hasil virus ini memang tidak berbahaya bagi manusia, tapi berbahaya bagi hewan ternak lainnya yang sehat seperti Baik. itu. Kalau berdasarkan data yang ada, mungkin Bapak mendapatkan data ini dari Dinas Peternakan ya, yang lebih intens menangani hal dan data ini. Kalau untuk di Kalimantan Barat itu penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak ini untuk khusus mereka yang didatangkan ke Kalimantan Barat atau ada juga hewan-hewan lokal yang terkena penyakit ini, Pak Riki? Ya berawal dari hewan yang didatangkan dari luar. Oh, ya. dia menular ya Pak ya akhirnya ya? Khususnya dari daerah-daerah yang sekarang menjadi zona merah penyebaran virus PMK. Di mana itu Pak zona merahnya? Kebetulan kalau kita yang di Kalimantan Barat ini kan kita biasanya menerima hewan ternak itu dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara ya, dari daerah Nusa Tenggara. Nah ini kebetulan juga ada beberapa yang masuk, termasuk yang dari Bali. Nah, kemarin kita coba antisipasi karena sudah teridentifikasi adanya penyakit, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti penyekatan, kemudian pengembalian barang ternak dari luar yang memang terindikasi sakit. Jadi ada istilahnya dikembalikan lagi ke... Ya, jadi kita terima barang kemudian sama Dinas Peternakan dicek, nah kita backup pengecekan itu dan kemudian hewan ternak yang dikirim dinyatakan sakit, ya kita kembalikan. Oh, jadi ada dua pilihan, ada dua opsi ya Pak ya. Ada yang dikembalikan, ada juga yang akhirnya tetap diterima tapi sepertinya di karantina. Nah, itu dua opsi ini pilihannya berdasarkan ini bagaimana Pak? Jadi begini, untuk Dinas Peternakan sendiri memang tidak menyediakan tempat karantina. Hanya saja kalau memang terindikasi dari hewan itu ada yang sakit, pemilik peternakan yang memang menampung hewan-hewan ini dijadikanlah tempat karantina untuk hewannya mereka. Kemudian baru kita kalau kemarin yang saya lihat dari Dinas Peternakan itu mereka mengkarantina yang sakit dan memisahkan dengan yang sehat, kemudian dilakukan treatment. Nah, kemudian diawasi, termasuk kita ikut mengawasi supaya tidak terjadi kecurangan lah dari pemilik hewan kan, dia masukin yang sakit ke yang sehat segala macam. Nah, jadi kita tetap awasi, kemudian kita disinfektan supaya ini, kemudian juga dari Dinas Kesehatannya melakukan vaksinasi dan lain-lain sampai dinyatakan sembuh baru bisa digabung ke hewan-hewan yang sehat. Dan bisa dijual kembali ya Pak ya, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Baik Pak Riki, kita akan jeda sebentar, akan kembali lagi usai jeda, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalimantan Barat.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalimantan Barat. Kami masih membahas mengenai operasi Aman Nusa 2 yang berhubungan dengan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak, khususnya di Kalimantan Barat. Dan masih bersama dengan Bapak AKBP Riki. Baik, Pak Riki, tadi kita sudah berbincang mengenai apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Kalimantan Barat, mulai dari pengawalan pada saat hewan itu datang, kemudian sampai dengan di tempat pemotongan hewan. Nah, ini kita baru saja melewati hari raya yang cukup besar untuk umat muslim di Indonesia, yaitu Idul Adha, dan itu berhubungan langsung dengan hewan ternak itu sendiri, yaitu kambing dan sapi. Nah, dalam rangka atau pada saat Idul Adha kemarin, tentunya banyak pemilik-pemilik atau pengusaha-pengusaha hewan ternak dan peternak sendiri yang mungkin sudah mempersiapkan untuk pada saat ini mempersiapkan untuk menjual dan menyembelih hewan-hewan ternak mereka. Nah, jika mereka terdeteksi hewan ternaknya itu menderita PMK, kemudian harus dilakukan seperti karantina dulu, jadi gimana ya? Jadi pada saat Idul Adha mereka tidak bisa menjual sapi dan kambing mereka, gimana? Apakah ada penolakan dan bagaimana sosialisasi dari kepolisian dalam hal ini? Baik, jadi ini pertanyaannya yang bagus ya. Jadi memang wabah ini kebetulan bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pas gitu ya, Pak ya? Jadi pas ya. Jadi sudah terdeteksi di beberapa wilayah di Jawa mengalami penyebaran virus penyakit mulut dan kuku. Nah, ini menjadi atensi kepada daerah-daerah yang biasa menerima hewan kurban atau kambing maupun sapi yang ada di sini, termasuk pemeliharaan sapi sendiri secara lokal. Peternak ya? Peternak itu. Nah, jadi intinya begini, kalau memang terindikasi bahwa ada masanya di Idul Adha itu, memang betul tadi berkaitan dengan masalah kesediaan stok hewan kurban, ya baik kambing maupun sapi, dan daging ya. Nah, stok daging yang ada di pasaran. Nah, jadi yang kita lakukan terkait dengan masalah kalau seandainya binatang hewan ternak ini mengalami sakit, seperti apa kondisinya, itu SOP-nya memang sudah ada di Dinas Peternakan. Jadi kita gencar memberikan dari Satgas Pencegahan itu memberikan meme maupun himbauan dan solusi, sebenarnya solusi dari kita kepada mereka-mereka yang melakukan kegiatan kurban. Ya seperti itu. Hanya saja kadang masyarakat kita ini seperti nggak mau repot gitu dengan SOP. Nah, jadinya itu yang perlu kita berikan penyadaran gitu. Baik, untuk operasi Aman Nusa 2 ini Pak dimulai dari kapan dan sampai kapan? Operasi Aman Nusa 2 ini yang diterapkan secara terpusat Mbak ya. Jadi untuk daerah-daerah se-Indonesia yang teridentifikasi terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ini digaungkan kemarin tanggal 5 Juli sampai 30 hari ke depan. Artinya bahwa operasi Aman Nusa 2 ini tidak lebih fokus kepada Hari Raya Idul Adha-nya. Ya, berbeda dengan operasi kepolisian ketupat gitu. Jadi ini hanya kebetulan pas saja dengan Idul Adha ya, kebetulan Pak, ya? Terjadi wabah atau virus penyakit mulut dan kuku ini terjadinya menjelang Idul Adha. Baik. Dan kebetulan penyakit dan mulut dan kuku ini menyerangnya hewan ternak. Nah, jadi mungkin ini ada kaitan-kaitan yang nggak sengaja lah. Tapi pada intinya kegiatan ini, operasi ini karena adanya penyakit PMK itu di beberapa wilayah yang kita mengantisipasi itu. Baik, secara garis besar Pak, apakah terjadi penurunan setelah Idul Adha ini terhadap penyakit PMK di Kalimantan Barat? Ya, setelah kita lihat dari hasil vaksinasi hewan pertama dari Dinas Peternakan yang kita pantau juga, kita update terbaru bahwa tingkat kesembuhan hewan ternak yang terjadi setelah mengalami fase tertular ini lebih banyak dari hewan yang memang harus dipotong paksa maupun yang mati. Nah, jadi ada kecenderungan bahwa memang hewan ternak yang sudah divaksin pertama itu sudah mengalami proses penyembuhan. Selain itu disinfektasi yang kita lakukan, kemudian juga
pemberian sedikit pengetahuan kepada para peternak terkait bagaimana memelihara kondisi binatang yang sakit tanpa kita harus dampingi juga sudah cukup mengena. Baik. Nah, kemarin tanggal 10 ya, tanggal 17 kemarin itu sudah datang lagi vaksin itu 36.000 dosis ya untuk digunakan bagi daerah-daerah yang belum saat ini belum terjangkit, tapi untuk mencegah ya. Untuk Pak, mencegah ya. seperti Baik, itu. untuk ini terakhir Pak, pertanyaan terakhir, ciri-ciri dari penyakit PMK terhadap hewannya apa saja sih Pak? Nah, jadi untuk diketahui juga Mbak bahwa hewan ternak yang bisa terserang penyakit mulut dan kuku ini adalah hewan ternak berkuku dua ya, berkuku ganda. Ya, kalau di Kalimantan Barat ini yang lebih intens itu adalah sapi, kemudian kambing, domba, dan babi sebenarnya. Babi juga bisa terinfeksi itu, karena memang cuman karena di kita lebih intens ke arah binatang atau hewan ternak dari luar daerah ya, bukan dari lokal, sehingga untuk lebih fokusnya kita ke arah hewan-hewan seperti itu. Jadi yang diserang oleh PMK itu sendiri sebenarnya adalah kita bisa lihat dari liur ya, Mbak, yang kita lihat kalau hewan itu sakit itu liurnya berlebihan dari binatang, kemudian kuku kakinya keempat-empatnya ini sudah mulai mengelupas gitu, kukunya melupas, bahkan luka, bahkan lepas kukunya. Nah, itu sudah ciri khusus ya kalau kita melihat hewan ternak kita terjangkit virus PMK itu, kita bisa lihat dari dia berliur berlebihan, kemudian lemah, tidak mau makan. Nah, kemudian seringnya menggeletak gitu, kakinya sakit, luka-luka dan lain-lain. Pada fase tertentu dia mengalami proses mengurus fase-fase tertentu tidak bisa apa-apa, kemudian mati. Baik, baik Pak Riki, terima kasih sekali sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Semoga kedepannya penyakit PMK ini tidak menyebar lebih jauh lagi dan bisa menurun, dan masyarakat bisa mengkonsumsi hewan ternak dengan aman dan yang pasti lebih sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Riki dan saudara, demikian Sapa Kalimantan Barat pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronella Yani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.